Deficiencia que se brinda patología. Ini ya, yang ini satu, ini bisa jadi giveaway. Apa kira-kira pertanyaan yang mau dikasih, Mas? Pertanyaan sekarang apa Ya. nanti? Sekarang boleh, nanti boleh. Nanti aja. Oke. Pertanyaan nanti tunggu di Pertanyaan. akhir sesi. Nyari siapa, Pak? Oh, ini apa bener tempatnya Porkas itu ya? Porkas. Iya, Porkas apa, Pak ya? Porkas yang untuk ngobrol-ngobrol saya dapat undangan. Oh, dapat itu podcast. Oh, podcast namanya. Oh, iya, iya, Monggo, ada. Pak. Monggo, Pak. Mas Betul, Iwannya Pak. ada? Mas Iwan ada. Oh, Saya iya, panggilkan iya, dulu, iya. Pak. Silakan. Tunggu sini ya. Langsung dulu sini, Pak. Ini tempatnya Porkas itu ya. Weh, Pak Iqbal. Iya, iya. Apa kabarnya ini? Baik, alhamdulillah. Wah, kayak ketemu Oke, Prabu. silakan. Iya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, salam dulu kita. Selamat siang. Siang luar biasa. Oke, ini edisi spesial. Jadi yang kali ini edisi spesial. Jadi ini tamunya sudah ada di sini. Tamunya adalah Pak Muhammad Iqbal Muzamil. Oh iya, benar kan Mas? Panjangan. Tapi biasanya panggilnya pendek aja. Oke. Panggilnya apa ya? Mas Panggilannya Iqbal. biasanya bukan terkenalnya, biasanya orang manggil Mas Ik aja. Mas Ik Iya. ya. Nggak pakai S atau pakai S, Mas? Pakai S. Mas X. X. Kan? Oke. Ini supaya enak panggilannya Iya. Mas X. Nah, di edisi kali ini ini agak tegang, ini keringat dingin ya. Kenapa? Ini karena di dunia nyatanya beliau ini adalah atasan saya langsung. Jadi salah sedikit karir saya ambiar gitu. Oke. Mungkin Mas X sudah tahu lah kira-kira podcastnya ini isinya tentang apa, santai kan? Iya. Ini suasananya bagus. Jadi kayak di angkringan. Kayak di angkringan. Nah, ini kita kostumnya sama nih. Kayaknya kan kita nggak janjian ya. Oh iya. Cuma sudah di skenario. Iya. Oke Mas X, Iya. kita langsung aja kali ya masuk ke perbincangan santainya. Iya. Ya kan? Kalau boleh dicerita-cerita Mas X, karena ini kan bercerita tentang inspirasi. Mas X sendiri adalah tokoh ya, sebenarnya sebagai tokoh ya, dan yang dituakan juga ya kan. Kalau yang dituakan bener itu, Oh, dakwahnya gitu. bener. Baik itu di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, di lingkungan alumni teman-teman juga gitu kan. Nah sebetulnya Mas Ik sendiri sudah berapa lama ada di Sangatta? Karena kita kan ada di Sangatta, ini kan beliau ini adalah bukan orang Sangatta. Ya, kan? betul. Pendatang. Ya, dari kostumnya sudah Kostumnya ketahuan. kelihatan, budayanya dari mana, nanti Mas Ik yang cerita. Gimana Mas Ik perjalanan karir sampai udah berapa lama sih di sini Mas? Iya. Oke, terima kasih. Ini sudah undangan yang spesial juga nih, karena nih baru pertama kali juga nih. Biasanya kalau ngomong atau ngobrol itu ngobrol biasa, tapi kalau ada kamera itu jadi deg-degan juga. Iya. Iya, kalau saya sih lebih seneng disebut perjalanan karya daripada perjalanan karir. Oke, Mas. Karena kalau karir itu kesannya nanti semacam jenjang jenjang pekerjaan gitu ya. Kalau karir itu kesuksesan jenjangnya gitu. Sementara saya merasa itu bukan bagian dari kesuksesan atau tetapi memang upaya kita dimanapun mencari pekerjaan, mencari penghidupan untuk keluarga itu merupakan karya yang memang ada perjalanannya. Jadi milestone kalau bahasa Indonesia. Milestone, iya. Kalau nanti pakai bahasa daerah juga enggak apa-apa ya. Iya, milestone itu bahasanya daerahnya Sumba saya dulu. Jadi perjalanannya seperti itu. Ya, memang awalnya memang saya dari Jogja, kemudian setelah menyelesaikan studi
kemudian mendaftar di perusahaan ini. Iya. Di perusahaan ini di tahun-tahun 95 itu perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja di bagian engineering gitu. Engineering. Jadi kemudian saya diikutkan untuk bagian dari namanya Graduate Development Program atau GDP. Berarti dari graduate juga Mas. Lulus kemudian ikut tesnya ada di Jogja, kemudian ada di Jakarta juga. Nah, pada waktu itu memang cukup banyak. Ya namanya juga persaingan itu mungkin sekarang pun juga sama. Betul Mas. Jadi apa yang bisa kita tawarkan kan gitu untuk bekerja. Kemudian alhamdulillah itu ternyata diterima. Cuman memang sejak kecil sampai menjelang sudah lulus kuliah itu saya nggak pernah keluar dari Jawa. Oh jadi baru pertamanya ini. Nah, iya. Tahun 95 lagi ya. 95, betul. Zaman peperangan Majapahit ya? Iya, prehistorik. Gimana Mas dari 95 itu? Tahun 95 cukup mencengangkan. Enggak juga ya. Jadi saya sendiri pada waktu itu merasa wah ini belum pernah keluar, tetapi ini memang namanya juga mencari pekerjaan dan sesuai dengan disiplin ilmu yang saya pilih memang mau nggak mau harus ke luar gitu ya. Pertambangan. Di pertambangan, kemudian di Kalimantan dapatnya kan. Ini cukup menarik. Pada saat diterima prosesnya, kemudian mendapat bed yang istimewa, bed number. Jadi istimewanya karena nomornya 10. Oh gitu. 10. Kenapa istimewa Mas 10 gitu? Nomor 10 itu biasanya graduate. Yang diambil dari pengambilan Jakarta atau teknya, gitu. point of hire-nya di Jakarta. Jadi yang lain point of hire Jakarta itu bukan 10. Bukan 10. Ada juga yang graduate tapi dari lokal atau dari Surabaya gitu. Nah itu bukan 10. Setahu saya 10-nya sekarang sudah menipis orangnya. Iya. Gitu. Bahkan saya ini belum sampai ceritanya. Bahkan saya pada saat di ISOS itu ditanya nomor bednya Mas 10 itu tanya satu berapa Pak? Nggak percaya kalau ada 10 itu di namanya klinik itu. Iya. Kalau yang lain karena ada 1, 3 ada 1 dan sebagainya. Nah pada saat datang ke Sangatta dijemput memang sama bule pada waktu itu kan memang perusahaan ini masih dipunyai oleh luar gitu ya. Australia. Dari Australia. Kemudian dijemput di Tanjung Bara. Ya, bandara. Di bandara, betul, di bandara kecil itu. Di sana baru pertama kali juga naik pesawat yang paling-palingnya 2 gitu. Padahal saya merasa, wah, begitu masuk kan rasanya ini sumuk, sumuk itu panas itu ya. Ini saya mikir ini yang panas di dalam kok paling-palingnya di luar gitu. Harusnya kan yang ada kipas anginnya di dalam. Nah, ya deg-degan juga karena kan goncangannya gitu. Untung hanya 40 menit lah. Nah, saya begitu turun, kemudian dijemput sama bulenya sendiri. Begitu tas saya diangkut gitu kan, mobilnya kan pakai mobil kuno gitu ya, mobil lapangan. Pickup ya, mobil pickup lapangan itu. Nah, begitu masuk langsung bluk gitu. Debunya berterbangan. Saya sudah mulai mikir nih, ini belum apa kok kayak gini nanti gimana ya? Dan sepanjang perjalanan dari airport, dari bandara sampai ke kantor pusat ya, namanya Mindset itu. Nah, di situ sepanjang jalannya kan masih jalan batu merah itu. Jadi belum batu merah semua ya, dari Tanjung Bara sampai Suarga Bara ya. Ya betul, sampai Suarga Bara itu batu merah. Jadi rasanya duduk gitu ya. Nggak seperti sekarang. Tapi itu cukup menarik juga. Nah, pada hari pertamanya setelah administrasi, kemudian hari pertama ini ceritanya lebih panjang nanti ya. Ini cerita dari prehistory dan dulu. Nah, habis itu ketemu sama manajernya paginya, ditanya gimana? Selamat datang, bagaimana kabarnya begitu. Ya baik, saya pakai bahasa Inggris gitu kan. Kan ketemunya bule ya, bahasa Inggris. Terus bagaimana kamu nanti ditempatkan di technical ya, bagian kumpul sama engineer yang lain. Nah, saya mau pulang saja. Mau pulang. Loh, kenapa nggak pulang ya? Ya pada waktu itu memang rasanya berbeda gitu. Karena biasa
dulunya di Jogja, kota besar kan. ya kan. Tiba-tiba di situ, tapi dia bilangnya enggak, kamu sudah tekan kontrak, jadi 3 bulan dulu ditahan. Oh gitu ya. Setelah 3 bulan, kemudian ditanya lagi ya, karena sudah terbiasa teman-teman Ya, juga ya, sudah ya. mulai baik gitu di barak, kan di barak itu. Ya, di camp karyawan Ya, di camp udah membaur, sudah baik. Nah, kemudian ditanya lagi setelah 3 bulan masa probationnya kan, ya. bagaimana? Ya sudah, saya akan coba 1 tahun deh, pura-pura aja gitu. Tapi perasaan 3 bulan itu gimana Mas? Udah memang ngerasa? Saya mungkin termasuk orang yang cukup cepat untuk adaptasi ya, cuman kaget saja awalnya itu. Awalnya kaget. Ya, karena memang teman-teman di barak itu, barak 11 itu. Nah, sekarang masih ada beberapa teman yang masih seusia sama saya itu yang di sini juga gitu, masih bertahan. Itu cukup welcome juga, dan teman-teman di barak lain juga cukup bagus, sehingga itu bisa membuat istilahnya kerasan lah di situ kita. Tapi memulainya juga dulu saya sendiri juga dari engineer, dari GDP gitu kan, graduate, itu ada programnya juga untuk dilakukan rotasi internal. Karena pada waktu itu dulu tiap istilahnya departemen tiap departemen itu mempunyai semacam kerajaan sendiri, jadi manajer itu punya kekuasaan sendiri. Karena dia maintenance juga di situ juga, blasting juga di situ juga, kemudian sipil juga ngurusi sendiri. Satu departemen. Jadi ngurusinya cukup banyak, sehingga pada saat ada departemen lain yang butuh, itu biasanya tarik ulur kan? Nah, saling punya sendiri. Betul. Nah, seiring waktu kemudian tahun 2000-an ke atas lah, itu sudah mulai dipecah ya, untuk masalah bengkel, maintenance itu sendiri, divisi sendiri, kemudian planning juga sendiri dan sebagainya. Urutannya seperti itu. Jadi dari graduate, kemudian juga ada tahun 2000 pada waktu itu ada lowongan bukaan senior engineer ya, 2000 kan dari engineer 95 ke 2000 ya, itu ada senior engineer di divisi lain, di mindset gitu, namanya main planning pada waktu itu, atau plan technical. Nah, kemudian daftar ke sana, diterima, sehingga ada kenaikan karya tadi. Kenaikan karya. Nah, setelah di situ cukup menantang juga, karena ngurusi semua ini kan departemen perencanaan tambang di semua 3 departemen. Jadi kalau boleh cerita sedikit, kalau di perusahaan ini itu ada 3 departemen yang ngurusi OB gitu ya. Pit departemen. Nah, itu semua dipusatkan ke situ. Sehingga di situ mulai timbul karena perusahaan ini memberikan keleluasaan kepada karyawannya atau engineer-nya untuk berkreasi. Banyak sekali di sini diberi keleluasaan, tergantung dari kita masing-masing bisa nggak mengeksplor diri sendiri. Seperti apa karyanya. Nah, di situ juga setelah dari main planning, kemudian ada departemen bukaan baru. Jadi departemen baru. Iya, ada mungkin pada lupa juga kalau ada namanya departemen operation planning. Operation planning. Nah, itu tahunnya 2005 kira-kira. 2005. Operation planning. Di operation planning itu khusus semua engineer bagian planning itu di 3 departemen atau seluruh departemen yang ada di operation divisi operasi itu dijadikan satu. Jadi engineer semua dijadikan satu. Engineer. Jadi operation sendiri, engineer-nya bertanggung jawab pada operation planning tadi. Plan and technical tadi ininya departemennya itu. Tapi itu juga ternyata ada keribetan. Jadi kan tiap engineer itu dia harus memberi laporan atau mempertanggungjawabkan perencanaan di departemen yang ditunjuk gitu kan. Nah, pada saat di departemen ditunjuk kan dia harusnya setiap kali atau setiap hari bahkan day to day-nya itu harus ketemu sama orang lapangan supaya menyamakan visi. Nah, kalau terpisah tidak bisa, sehingga departemen itu dibubarkan.
Oh gitu. Nah, kemudian gimana caranya Susah ya, ini? Ya, hanya 1 tahun loh, 1 tahun gitu. atau kurang dari 1 tahun. Apa namanya? Operation planning. Operation planning. Ya, itu 1 tahun. 1 gitu tahun ya. aja. Habis itu diganti namanya Mind Optimization, di mana itu departemen yang khusus sebagai departemen yang menjembatani interdivisi. Jadi seluruh departemen yang ada di operation divisi kemudian kolaborasi atau dikumpulkan data-datanya, didiskusikan di situ, menjadi koordinator lah. Iya, koordinatornya. Ya, koordinator semua departemen tambang gitu. Kan ada 7 departemen. Iya. Nah, itu si departemen MO tadi, Mind Optimization itu yang menjadi filter atau menjadi tempat koordinasi. Bahkan data-data keluar juga dari situ. Oke. Itu tahun 2006 ya. 2006 begitu ada departemen itu dibuka, saya menjadi superintendent coordination-nya di situ. Oh, awalnya superintendent di situ Mas. Ya. Setelah itu tahun 2007 itu kayaknya yang bule-bule itu sudah pada pergi. Mulai pergi. Oke. Mulai pergi. Jadi setelah dari superintendent itu saya naik ke manager Mind Optimization. Di 2007. Ya. Jadi superintendent 2005 Mas. 2005. Kira-kira hanya 2 tahun aja. Oh gitu ya, Boy. Karena begitu. Cepet ya? Ya, karena karya tadi. Iya, karya tadi ya. Karya tadi. Itu ekspatriatnya pada pergi karena peralihan kepemilikan perusahaan. Iya, Mas. betul. Itu kalau salah 2005 kan. Oh iya, 5 perubahannya kan. Menjadi punyaan nasional itu ya. Iya, betul. Nah, itu sudah pada pergi kemudian jadi setelah di situ cukup lama memang di Mind Optimization pengembangannya kita bisa mengkreasikan atau membuat karya-karya yang lain yang berhubungan dengan kepentingan departemen lain. Nah, di situ tahun 2019 ya, 2019 akhir baru dikembalikan lagi ke Bintang Operation. Oh iya, masih pindah departemen departemen di situ. Ya. Ya itulah perjalanan milestone. Ya, keren ya perjalanan karirnya dari graduate, superintendent ke manajernya cepat nih 2 tahun ya kan. Itu karena karyanya. Bisa juga ya karena juga selain itu mungkin juga faktor keberuntungan juga itu jadi keberuntungan ya. Betul, karena kita tidak pernah men-set kan. Men-setting bahwa saya nanti akan begini-begini sejak awal saya nggak pernah. Saya ikuti alur saja. Ikuti alur kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang menilai itu biarlah orang lain sama atasan kita. Itu yang menjadi mungkin pemikiran saya sampai sekarang. Jadi siapapun yang akan bersaing di level lebih tinggi itu silakan aja mengeksplor dirinya. Kemudian tidak perlu terlalu istilahnya ya semacam nunduk kemudian ambisinya terlalu tinggi. Kalau ambisinya terlalu tinggi nanti kalau meleset itu malah jadi sakit hati, mata berkenang-kenang, kaki menguning. Ya jadi gak karu-karuan, gak kerasa akhirnya. Tapi kalau kita ngalir saja menikmati hidup itu saya rasa jalannya nanti insya Allah jadi boleh saya bilang kalau Mas X ini tipikalnya ya ambisi sih enggak, ya biasa aja lah ambisi, tapi yang penting berkarya sebaik-baiknya gitu. Ya betul. Jadi kalau ambisi itu kesannya kayak memaksakan kehendak ya, berambisi gitu ya. Tetapi kalau istilahnya yang agak smooth gitu ya. Ya bekerja dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, itulah yang bisa kita berikan. Itu ya, biasanya ada hasilnya. Itu hal yang menarik dari perjalanan karirnya Mas X atau milestone atau karya-karyanya dari tahun 95 sampai sekarang 2020. Berapa tahun tuh berarti Mas ya? 2021. Berapa tahun ya? 95, 6, 26. Ya, 26 tahun kira-kira. Wajar kalau kita bisa sebut adalah senior atau yang dituakan atau bapaknya para graduate. Jadi ini menurut senior kita juga nih, atau senior teman-teman yang graduate nih, banyak belajar dari Mas X ya, gitu Mas. Saya malah banyak belajar dari para graduate. Oh gitu kan? Iya. Kenapa saya lebih seneng itu kalau ya ada istilah lah orang-orang sini mengatakan
gurunya gitu ya, Iya, iya. Pak Guru gitu. Kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu padahal tugasnya gampang, dia cuma pakai bel itu teteng masuk gitu kan. Lainnya tugasnya guru. Jadi kepala sekolah itu hanya mengawasi saja apakah yang sudah dijalankan atau sudah direncanakan dalam proses untuk para graduate ini berjalan dengan atau enggak. Iya. Kan ada juga guru-guru yang maunya, wah ini murid saya yang saya senangi ya, diojo-ojoin Iya, gitu kan. iya, macam-macam Nah, kepala guru. sekolah itu hanya memastikan saja guru-guru itu jangan memihak gitu. Guru-guru jangan memihak ya. Iya. Netral ya. Netral Oke. aja. Semua diberi kesempatan yang sama gitu kan. Oke. Iya. Kalau dari 26 tahun sudah berkarya Mas di sini di Sangatta atau di perusahaan tambang yang awalnya Mas Iqbal sendiri, aduh nyampe sini udah perasaan kacau balau kan. Dari Jogja sampai Gigi sini. sunut. Dari kota besar munculnya di kota yang nggak jelas dulunya walaupun Iya. sekarang sudah sangat berkembang. Apa Mas yang paling diingat selama 26 tahun berkarya? Oh iya. Kalau yang masalah pekerjaan tuh biasa ya, banyak. Kalau masalah Iya. pekerjaan tuh banyak yang diingat itu. Tetapi saya mengambil sisi yang berbeda gitu. Gimana? Jadi yang berkaitan dengan semacam seni atau semacam membuat balancing jiwa itu. Iya. Jadi kalau pekerjaan sih memang itu dan itu menjadi tanggung jawab kita. Iya. Tapi yang saya ingat masalah pekerjaan ini ya, itu masalah apa yang ada di selama bekerja di sini ya. Itu malah saya ingat itu di waktu jadi engineer memang. Waktu jadi Iya. engineer. Karena pada saat jadi engineer itu betul-betul pure kita itu diberi keleluasaan. Jadi bisa berkreasi kemana-mana gitu. Saya pernah pada waktu masuk aja pertama itu kira-kira bulan November ya, itu ada semacam lomba namanya lomba chariot. Ya. Ini November Mas ya? Ya, tahunnya tahun berapa Mas? Ya tahun 95 itu. Oh tahun Jadi 95 saya baru Oktober masuk gitu ya? baru 1 bulan di situ pas ada perlombaan gitu. Memang chariot itu perlombaannya orang-orang Australia. Jadi bule-bule itu. Kemudian perlombaannya adalah membuat kereta, kemudian ditarik sama orang. Ya ada jokinya satu gitu. Nah itu muter Swarga Bara itu. Kereta kayak becak gitu kan Mas? Kereta Atau kayak ya bentuknya kayak kekaisaran Romawi atau apa itu ya ya. ada rodanya dua gitu. Ada rodanya dua. Ya kayak andong lah mungkin. Ya Tapi betul. dari orang gitu. Kalau andong itu rodanya 4, kalau dokar rodanya 2. Oh iya Nah, dokar ya. Nah, dokar tapi ya seukuran orang naik ini aja. Apa itu namanya chariot. Oke. Nanti ada orangnya 4 orang sebagai kuda tadi yang narik. Nah iya ditarik orang. Narik orang, kemudian ada jokinya, kusirnya satu kan. Lomba cepat-cepatan. Oke. Nah, pada waktu itu ternyata yang dilombakan tidak hanya secepat-cepatnya, tetapi menghias chariot. Oh menghias juga. Nah, itu saya ditugasi. Nah, pada saat itulah mungkin bibit-bibit diberi Jiwa seni. bukan jiwa seninya, tapi diberi keleluasaan. Kalau jiwa seni saya sudah sejak dulu. Oh sudah memiliki jiwa seni ya. Sudah memiliki, tapi keleluasaan untuk mengeksplor. Silakan kamu mau lakukan apa ini untuk chariot ini. Jadi saya membuat kayak topi Romawi, kemudian kereta kudanya yang buat kan orang bengkel untuk maintenance itu kan. Oh yang bikin maintenance. Tapi kan bentuknya hanya biasa. Iya, Nah, iya, kita hias iya. bentuk seperti apa bentuk. Kalau nggak salah dulu saya masih ingat tuh kepala burung elang. Oh gitu. Ya, kepala burung elang. Di depannya? Ya, depannya. Jadi dibentuk gitu kan. Iya, tapi habis itu kalau nggak salah 2 setahun kemudian nggak boleh lagi karena kan saling berlomba itu. Kemudian jalannya juga masih kayak begitu, ada yang jatuh. Udah gitu naik turun lagi ya. Iya, naik turun. Itu cukup menarik yang di sananya. Kemudian juga pada waktu jadi engineer itu saya milih tidak satu seksi aja.
Maksudnya Jadi kan engineer tuh ada seksi short term, ada mid term, ada juga long term atau blasting. blasting, ada juga dewatering gitu ya. Nah, dulu saya milihnya tidak hanya satu gitu. Saya ambil 2. Oh, maksudnya dua section dikerjakan. Saya ya betul. Jadi engineer yang lain biar ngerjakan yang long term short termnya misalnya. Saya ngomong sama manajer bahwa saya bisa menghandle 2. Oh gitu ya. Jadi apa masuk itu? Blasting kemudian sama CDR. Oh, blasting. Kalau istilahnya sekarang CDR ya istilahnya. Iya. Kalau dulu itu ya bagian sipil lah. Civil drainage rehab, Ya, atau betul. ya pengairan sipil. Betul, pengaturan water management lah. Ya. Seperti itu. Jadi yang saya ingat dulu kalau blasting itu kenapa saya ambil 2? Ada satu teman saya satu engineer juga, dia memang ditugasi sebagai Tenggo 5 atau blasting engineer. Engineer blasting. Nah, saya ikut sebagai blastingnya juga, tetapi yang bagian shift. Ya kan belum pernah ada kan? Gitu. Ini blasting engineer kok ikut shift. Jadi karena pada waktu itu ini cerita blasting ya. Iya. Pada waktu zaman dulu itu tidak seperti sekarang, jadi komputernya aja kan pakai DOS dulu. Oke, masih lambat lah ya. Masih pakai DOS, kemudian lambat laun gitu kan. Nah, habis itu biasanya kalau ada pekerjaan paginya mau blasting atau mau request meledak segala itu lama tadinya. Makanya itu kan butuh waktu. Iya, benar. Karena dulu juga tidak lokasi blasting. Iya. Itu tidak kita membuat request blasting desain itu ya. Iya. Itu kita pakai manual, jadi pakai kertas yang ada sudah dibuat pola dengan Excel kan, lubang-lubangnya ada x kita buat x bentuknya stagger, gitu ukurannya udah ada. Ini yang pola 6x7,5, ini yang 7x8. Spasi burdennya. Nah, spasi burdennya, betul. Nah, kita itu yang ngasih spidol itu titik gitu. itu kemudian dibanderi digambar itu pinggir-pinggirnya dan ada 3 titik di tengah itu yang diberi koordinat dari data survei acuan. Nanti itu dikasihkan survei, dia pasang patok di sana kan gitu. Nah, itu kenapa saya milih dengan blasting, karena kalau blasting itu seni yang sebenarnya berbahaya, tetapi kalau kita bisa memanfaatkan dengan bagus itu saya anggap itu seni dalam peledakan. Iya, betul Mas. Jadi bukan hal yang menakutkan menurut saya. Iya. Karena kita bisa berkreasi kan, ini mau dilontarkan kemana? Betul. Mau dilontarkan kemana? Hasilnya akan seperti apa? Itu tergantung dari desain kita kan. Betul Mas. Ya. Itu yang saya jadi tertariknya. Kemudian yang kedua saya ambil barengan itu dengan CDR. Makanya saya dulu dikenal sebagai jago gejlik gitu. Jago gejlik itu kamu belum pernah dengar. Jago gejlik itu menteri pengairan. Jadi dulu ada namanya kedapat pon gitu ya. Kedapat pon itu kalau kita semua air kan masuknya ke kedapat pon tadi. Nah, kalau kita nggak hati-hati ini langsung masuk ke sungainya Sangatta kan. Nah, sungai Sangatta kalau keruh itu nanti biasanya dikomplain gitu kan. Itu ada bagian dari divisi lain yang ngurusi itu. Kita dikasih tahu ini saatnya ditutup. Kita tutup gitu. Jadi kayak irigasi. Betul. Irigasi itu. Kemudian ada yang buka tutup. Nah, itu juga jelik. Padahal ya buka tutup. Itu bukan tutup engineer ya, Mas? Saya nyoba sendiri. Oh gitu ya? Iya. Muter. Iya. Cukup berat juga ya. Iya. Cukup berat, tapi dulu kan masih muda jadi ya. kalau nggak kuat misalnya airnya kerak, nanti saya minta orang present bareng-bareng. Tapi saya mesti ikut dalam situ. Tugasnya kita kan sebagai engineer juga memastikan bahwa yang dilakukan itu sesuai dengan yang direncanakan. Betul. Nah, itu yang paling diingat. Sebenarnya banyak sih. Iya. Poin saya sebetulnya yang nantinya untuk rekan-rekan engineer yang graduate lah katakanlah, biasanya kan itu yang ditanyakan ya, atau yang masih muda itu kalau masih mempunyai perasaan sama seperti saya dulu, jadi ragu-ragu, masih ini pemikiran lain, itu dinikmati saja sebetulnya. Dinikmati saja apa yang kita lakukan itu. Nantinya
setelah sekian puluh tahun itu akan teringat. Oke. Menjadi memori. Dulunya juga berat tuh jogo gejlek buka tutup. Keuntungannya apa? Pada saat ditutup ikan-ikannya banyak. Aduh. Oh gitu ya. Iya. Itu pesan lah buat, ya tadi pesannya masih pendek, buat teman-teman atau adik-adik yang graduate juga sama gitu. Jadi jangan ragu-ragu atau dinikmatin lah. Ya, dinikmatin. Poinnya dinikmatin karena ya semuanya pasti akan melewati masa-masa itu ya. Iya, Dan itu akan menjadi memori yang apa ya, yang pasti akan teringat terus lah dan berkesan gitu. Unforgotten memory. Unforgettable ya pokoknya. Unforgettable memory. Oke. Iya. Kalau bisa itu malah kita pas jadi engineer, kemudian kita menemukan kesulitan, sampai kita tidur termimpi atau bermimpi buruk, itu akan teringat misalnya, karena itu akan terlewati, kita sudah bisa menyelesaikan, dan itu akan menjadi rasa bangga kita. Dan itu pasti biasanya bisa kita angkat tuh mas, kalau misalnya mau interview, pernah mengalami kesusahan apa, bagaimana menangani kan, itu menjadi prestasi kan biasanya. Iya, betul. Kalau jogo gejlek biasanya kalau hujan nggak bisa tidur itu mas. Oh iya. Harus begitu, harus begitu. Kita punya rasa tanggung jawab kan. Iya betul. Ini gimana ini kalau begini begitu. Bahkan blasting itu dulu kalau misalnya ada yang misfire misalnya. Betul. Wah itu harusnya nggak bisa tidur. Mulus-mulus, gigi menguning. Blasting, engineer blasting susah tidur tuh biasanya kalau ini mas apa? Drillnya belum siap, besok diminta blasting. Itu pikiran biasanya. Itu tapi kalau sekarang kan bagiannya sendiri-sendiri. Ya itu yang sana sudah siap ngebor, tapi yang sini yang punya masih belum siap. Tapi kalau zaman saya dulu kan jadi satu, blasting kita sendiri. Itu kan semua ya. Jadi kita oh iya, satu departemen karena itu. Waktu zaman prehistorik tadi. Oke, itu tadi tentang apa tadi sudah tentang apa yang paling diingat. Kalau itu mungkin agak lompat. Misalnya apa yang paling diingat, kemudian kira-kira kalau bisa kembali lagi mas, sudah 26 tahun ya kan, dari 95 sekarang 2021, kalau boleh nih, misalnya, saya pengen kembali ke masa kapan? Masa engineer tadi itu ya? Ya mungkin engineer ya, saya nggak tahu kalau Mas X gimana mas? Apa yang dilihatin mas? Suruh nginget-nginget ya. Kamu nginget kan gitu ya. Mengingat itu lihat gitu kan. Supaya memorinya kembali ke masa silam gitu. Dia ngeliatnya ke atas mas ya. Kebetulan gambarnya juga awan gitu ya. Jadi ya itu. Kalau yang diingat memang pada saat kalau kita mas seperti ketemu pacar gitu ya, atau mau ketemu sama istri ya. Jadinya pandangan pertama itu. Jadi seperti ini memorinya juga pada saat kita masuk. Jadi waktu jadi engineer itulah yang menjadi memori yang tidak terlupakan. Kalau dulu saya kalau kembali ke masa dulu ya memang banyak bedanya dengan sekarang. Kalau sekarang kan zamannya zaman teknologi, apa-apa bisa cepat-cepat, kemudian juga digitalisasi juga sudah ada. Zaman dulu kan enggak. Dulu itu kalau kita zaman Mojopahit lagi ya. Nah dulu itu kan selain pakai DOS tadi, harus pakai flash disk gitu. Kemudian bukan flash disk mas, disket mas. Disket. Disket itu dulu masih yang besar tipis atau yang besar tipis? Masih yang besar tipis. Jadi lama harus dulu nulis dulu kan. Ya, itu masih lama. Nah untuk engineer itu dulu ada namanya workstation. Workstation itu isinya Mincom lah kalau zaman dulu ininya programnya itu ya. Kalau sekarang namanya sekarang Minek. Program aplikasi softwarenya yang pakai untuk engineer kan. Sekarang Minex dulu Mincom. Dulu Mincom pakai workstation gitu. Jadi workstation juga hidupkannya lama itu kan, kayak booting lama. Jadi butuh waktu lama itu itu biasanya digunakan untuk penggambaran bukan state plan tapi untuk weekly plan, monthly plan, ada gambarnya, ya hampir sama seperti sekarang. Phase posisi gitu, topografi segala macam seperti itu. Kemudian juga pada waktu itu juga kita masih menggunakan Lotus 1, 2, 3. Iya. Apa itu kayak sekarang itu Excel ya? Iya Excel. Dulu Lotus. Nah itu waktu membuat perencanaan tambangnya juga agak ribet karena di software yang lama itu terpisah dia.
softwarenya terpisah. Ya terpisah, artinya untuk model geologi sama untuk tambang survei itu berbeda. Iya. Jadi mau gabungkannya bagaimana nih? Kan nggak bisa jadi satu. Pada waktu dulu seperti itu. Jadi reserve itu menggunakan extract dulu istilahnya. Extract. Jadi untuk reserving sendiri di batu baranya dari topo, kemudian ada batu sim atau batu bara lapisan. Nah, kemudian tuh pakai basal sim atau bagian yang utama batu bara yang mau diambil itu pakai extract itu. Nah, habis itu nanti diekspor. Kira-kira kita menambahnya seperti apa? Nah, waktu itu juga pakai lotus itu. Jadi bentuknya kotak-kotak gitu kan. Nanti akan mengeluarkan bentuk kotak-kotak dia 100 x 100 atau 60 x 60 yang berisi reserve. Batu baranya berapa? Blok-blok ya. Blok-blok seperti itu. Kita nambahnya dari nomor 1 ini gitu. Jadi bentuknya per section dia. Bukan interaktif. Nah, setelah itu karena berjalannya waktu kemudian teknologi berjalan juga akhirnya diganti dengan namanya Minek. Kalau Minek itu sudah terintegrasi jadi satu. Ya ada, ya semuanya lah udah satu. Ya satu monitor semua muncul. Satu semua muncul, reserve ya juga di situ, di situ. Nah ini yang memudahkan. Kemudian juga untuk yang engineer mungkin juga masih sama. Ini yang saya suka. Dulu kita juga menggunakan kalkir. Kalkir dari dulu memang. Kalkir kan untuk membuat plan yang waktu pendek ya, mungkin mingguan atau mungkin pramingguan gitu ya. Nah itu kita biasa seperti itu dan alhamdulillah yang teman-teman sekarang yang graduate itu juga atau engineer yang sekarang masih dibiasakan. Betul Mas. Karena itu kan kuncinya adalah di situ. Kalau software itu kan hanya membantu saja, mempercepat proses. Tapi konsep itu tetap digunakan. Itu bagus tuh. Bisa masih dipertahankan seperti itu. Tapi menurut Mas Iqbal, Mas X ya, kalkir itu penting nggak? Walaupun sekarang sudah maju teknologi, udah Minex ada lebih cepat. Tapi menurut Mas X, kalkir menggambar di kalkir penting? Kalau saya rasa penting. Penting ya Mas? Iya masih penting. Bahkan saya dulu menggambarkan bentuk ada saya masukkan ke korannya perusahaan ya. Majalah perusahaan. Itu ada itu pernah saya masukkan situ. Saya pernah menggambarkan dulu waktu di main planningnya. Saya membuat ada namanya pit AB. Itu kira-kira nanti hasil akhirnya seperti apa? Itu gambar sket aja. Kira-kira gini ada bench-nya, ada crash, ada ada airnya di sini, blasting seperti itu. Kebetulan sama pada saat pitnya sudah berjalan, itu kebetulan bentuknya sama. Kok kebetulan Mas yang udah digambarin Mas X ya? Betul, tapi waktunya kan panjang itu. Jadi bisa saja itu berubah, bergeser kan, sekuennya bisa berubah karena ada sesuatu. Jadi kebetulan aja sehingga itu menjadi dokumentasi saya. Itu saya simpan tuh, saya masih ingat gambaran tangan, kemudian sama gambaran foto aslinya, foto cepretan itu, foto pitnya, foto tambangnya. Saya masih simpen itu. Ternyata bisa juga. Mungkin memang mengikuti seperti itu atau karena kondisinya memang bisa memungkinkan. Karena kalau cuaca berbeda, hujan, kemudian ada juga masalah-masalah geologi dan sebagainya kan bisa berubah. Bisa. Nah, kebetulan gitu sehingga itu yang saya ingat di situ. Terus kenapa pengen kembali ke sana Mas? Kembali kemana? Nah kan masanya itu tadi pertanyaannya kan? Kenapa Mas? Ini belum terjawab tadi ya? Belum ya? Apakah itu memang pengen kembali ke sana? Kalau saya ngulang lagi jadi engineer kayaknya kamu ketuaan ya? Sebetulnya kalau kepenginnya itu karena saya melewatkan, saya rasa mungkin saya kurang melewatkan waktu banyak menjadi engineer. Gitu? Merasa masih kurang? Masih kurang karena itu eksplorasinya banyak itu. Itu jadi kita mau berkreasi seperti apa itu diberi keleluasaan. Sampai sekarang tuh kayaknya juga seperti itu. Artinya keleluasaan tuh nggak asal-asalan kan? Itu begini asal bisa mempertahankan pendapat kita, kemudian nantinya bisa menyampaikan bahwa hasilnya akan bagus, mestinya akan diterima atasannya. Karena biasanya level-level atas itu kan kalau memang kamu yakin kamu bisa
kita akan kasih Oke. kekuasaan. Ya ada longsoran gimana, apakah diambil atau enggak? Iya. Ya, yang memutuskan kan engineer. Betul Mas. Kalau misalnya sudah halnya kritis sekali antara technical kemudian sama operation masih belum ketemu, Iya. maka yang posisi lebih tinggi lagi Iya. ya yang memutuskan. Manajer lah, gitu. Ya kata manajer seperti itu. Oke. Tapi yang pertama saya mau membuat jalan di floor kata. Iya, iya. Nah, misalnya floor. Di floor itu apakah harus di blasting dulu Iya. atau mau ditimbun dulu tetapi dengan risiko nanti harus rehandle. Iya. Seperti itu kan engineer. Iya, iya, iya. Nah, selama dia tidak ragu-ragu kemudian bisa menyampaikan bahwa ini lebih untung, Iya. maka biasanya akan saya lebih menghargai itu. Biasanya yang saya dulukan adalah masukan-masukan dari engineer itu. Oke. Bahkan kita kadang-kadang challenge itu kan, ya gimana kok gini, tapi kalau dia masih bersikukuh bahwa inilah yang terbaik, oke lah, silakan. Ya, engineer kan menyampaikan perhitungannya kan. Ya Mas, betul. Kenyataannya mungkin berbeda. Ini lebih untung nih pakai pipa hanya satu line bisa tahunya ternyata nggak kuat. Ya mungkin nyindir orang ini ya. Namanya tambang Mas. Iya betul, tapi dinamis itu lah. nggak apa-apa. Iya, iya. Nggak apa-apa. Yang penting resiko itu diambil. Oke. Kalau enggak nanti cuma gimana ya? Ya. Sudah terlanjur banjir malah. Yang berani mengambil keputusan. Betul, ya. itulah yang perlu kita ambil anunya, Oke. pelajarannya. Jadi kita harus berani ambil keputusan walaupun risikonya mungkin bisa berbeda dengan seperti apa yang kita mau. Iya. Sebenarnya. Oke. Tapi kan beda. Gitu ya. Itu cukup nih kisah prasejarahnya Mas X ini tentang dunia pertambangan ya. Sebetulnya belum cukup. Loh, kok belum cukup Mas? Oke, kita tambahin kalau belum cukup Mas. Tapi Gini, ini ada juga yang ini kan namanya juga tadi disuruh kenangan gitu kan. Iya, iya, betul. Nah, iya itu yang saya bilang tadi bahwa kita engineer itu diberi keleluasaan pada saat demand planning. Tadi kalau saya bilang di waktu di PIT ya, Ya, di oke, PIT, kemudian ini setelah di planning pusat. Oke. Pusat itu juga diberi keleluasaan juga sama atasan. Dan manajer waktu itu Waktu beli- masih superintendent waktu belum, masih senior engineer. Oh, masih senior engineer. Iya, masih senior engineer. Senior engineer di situ kemudian diminta untuk membuat perencanaan 5 tahun bahkan yang life of mine. Oh, life of mind-nya di Ya. situ ya. Iya, di pusat namanya kan. Iya, iya. Planning pusat Iya. gitu. Nah, di situ saya lihat pada waktu itu perusahaan ini tuh membuat nama-nama yang inherent, nama-nama yang baku saja. Ada namanya PIT A, PIT B, PIT C, PIT D. Asalnya gitu dulu ya. Dulunya Oh, gitu. Iya. Wah, kok namanya kok nggak menarik ya? Gitu. Mumpung saya di situ kan gitu. Mumpung saya di situ, kemudian saya sampaikan bahwa kalau kadang-kadang nanti ada PIT H panel 1, panel 2, panel 3, PIT H extension misalnya. Iya. Ini kok namanya H terus. Makanya di situ saya pelan-pelan menawarkan kita buat nama PIT kalau kebetulan area tersebut itu nantinya mau dijadikan area dumping, tetapi di bawahnya masih ada batu bara yang potensial. Itu kita ambil dulu batu baranya. Oke. Oh, tapi kan pitnya kecil, ya kita buat aja nama pit yang mudah diingat. Nah waktu itu ada namanya SIM atau lapisan batu bara itu dari geologi menyebutkan KD SIM. Oke, KD. KD kan? Iya. KD. KD tahun 2000-an 6 ya Mas ya? Iya. Itu 2006 ke bawah. Oke. Itu ada pit SIM KD di atas itu. Iya. Ada K1 Macam-macam kan. KD K1 betul. Iya, karena waktu itu kan pitnya kecil, namanya alatnya kecil. Iya. Beda sama sekarang kan, sehingga yang kecil-kecil tadi bisa keambil. Nah, gimana nih? Oh, areanya di sini sebarannya di sini. Oh, ini rencana mau dumping, maka kita ambil dulu. Kita sebut ada namanya yang berinisial KD. Iya. Ya, Jadi jadi ada- namanya ada pit kuda, KD, Oke. ada pit kadal. Oke. Enggak, itu memang ada dulu berarti. Ada. Oh, itu Mas X Iya, kasih? saya ada masih nyimpen dokumentasinya. Oh, gitu, Nanti tak gitu. share. Siap. Tak kasihkan Ah. tuh. Ada petanya, ada penyebutan nama-namanya. Pit kuda. Pit kuda, ada pit kadal. Ada lagi yang SIM-nya di atas MN. Iya. Itu monyet. Oh, gitu ada ya? Ada. Oke. Ada lagi yang selain itu lama-lama kan habis namanya kan. Betul. Di kadal udah apa lagi. Nah, sekarang yang berbentuk seperti itu apa? Ada bentuknya kok kayak badan besar. Saya sebut pit badak. Oh, Gitu. Ada lagi pit
Anoa, Iya, ada iya, lagi iya. Pudanil, ada lagi yang dulu SIM-nya K itu kutu, kambing. Ada banyak itu. Nah, dan itu diakomodir, diterima karena kan untuk lingkungan kita sendiri supaya memudahkan pit monyet di sana. Ini lebih gampang. Iya, iya, iya. Ada juga saya sebut pit gajah, bentuknya besar gitu. Kemudian depannya kok masih bisa dibuatkan untuk saluran air. Nah, namanya tapi masih di sepanjang jalur batubara. Iya. Namanya saya sebut belalai gajah. Belalai gajah. Ini nyambung bentuknya belalai gajah. Oke. Ada pit kancil juga. Nah, dari itu banyak nama-nama, ada nama pit peri karena dulu juga orang merasa di daerah situ pernah diliatin. Ya udah namanya pit peri. Ada pit awan, ada pit khayal juga. Khayal itu dulu karena kita berhayal apakah bener ya bisa diambil ya. Oh gitu. Benernya. Tapi itu dulu Orang jauh. Mas X yang ngasih namanya. Saya ngasih namanya. Oh gitu. Iya. Karena dulu saya pas masuk ada itu nama pit peri ya baru-baru Ya, itu. gitu Tapi ya. itu dari Mas X. Iya, saya gitu ya. fokuskan dulu. Kemudian ada yang sampai sekarang nama itu nggak hilang-hilang, yang saya menyesal tuh. Karena pitnya itu jauh. Dulu kita seputaran dom saja. Kemudian kalau live online kan harus jauh ya. Iya. Kalau sampai jauh itu ternyata eksplorasinya belum nyampe. Jadi Jadi bornya hanya sedikit. ya. Jadi bornya sedikit suruh ngitung reserve-nya untuk berapa tahun gimana? Saya sebut pitnya pit Inul waktu itu. Oh, Karena gitu. kenapa Iya, iya. Inul? Karena dulu pas trennya goyang ngebor. Iya, iya. Iya. Tapi itu Mas X ya yang ngasih nama. Nah setelah itu kita proposal supaya dihilangkan nggak bisa Iya, karena sudah iya, masuk udah catatan sampai sekarang sejarah. pit Inul tuh. Iya, itulah tadi menyesalnya di situ. Penyebutan nama yang Ya itu ya, jadi ada satu area tambang namanya Pit Inul ya. Iya. Jadi kalau Mas X boleh kembali, pengennya nggak ganti, pengennya nggak ngasih nama itu. Iya, pengennya nggak usah nama itu. Iya, betul, pengennya Harus, nggak usah nama iya. itu. Karena pada waktu itu mungkin emosional. Ya. Karena ini udah ada eksplorasinya, titik lubangnya itu hanya sekitar 6 kalau salah. Iya, iya, iya. Gimana bayangkan 6 bisa ketemu batu Model baranya, batubara. model batu baranya kan? Mm-hmm. Siapa tahu tengahnya kosong. Tapi karena ini pitnya bornya nggak ada ya, goyang ngebor ya. Pit Inul. Oke, itu kira-kira cerita dari Mas X. Ya mungkin kalau ada yang tahu nama-nama pit tadi, pit khayal, pit kuda, pit Iya. kodok, monyet, Ah, iya. Inul, peri, ya itu Ada musang atau banyak yang ngasih gitu. nama Mas X ya dulu ya. Oke. Mungkin kenapa ya ngasih nama itu ya mungkin karena Mas X sendiri punya jiwa seni yang cukup Ya. kuat gitu ya. Kalau boleh kita cerita ke arah keseniannya Mas X sendiri lah ya Mas X ya. Iya, 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 Nah, iya. itu kan Mas X ini dari Jogja kan Mas? Iya, iya. Asli kan? Wah, Jogja kita pakai asli kan? Yang kita tahu nih ya, jadi memang kegiatan Mas X juga di luar dari pekerjaan gitu kan. Iya, ada membuka kelas batik segala, kemudian banyak sih karya-karya seninya nanti kita lihat gitu ya. Apa aja sih Mas sebetulnya yang pernah atau karyanya Mas X di sini atau kesenian apa aja yang Iya, iya. yang ini Mas X Iya. yang bisa dibuat Mas X gitu ya. Nah, Jadi kalau saya kebetulan memang sejak lama ya, sejak kecil saya pernah ikut juga di sanggarnya Pak Tino Sidin waktu itu. Jadi Oh, waktu gitu. zamannya SD itu. Kemudian juga ikut nari juga pernah. Nah, jadi karena mungkin katanya dari kakek saya sih. Kakek saya itu pemain biola. Tapi pada waktu itu saya belum sempat ketemu, sudah meninggal. Nah, mungkin dari situ saya rasa kalau masalah pekerjaan itu menjadi rutinitas itu lama-lama kan orang menjadi agak kosong itu ya. Iya. Jadi hanya pikirannya kerjaan lagi Iya. besok ini rutinitas yang seperti itu. Maka saya perlu menyeimbangkan antara pas hari off atau hari libur, kemudian kita seimbangkan antara yang bekerja dengan pemikiran yang keras pusing ya dengan macam-macam lah ruwet. Iya, ruwet ya. Kemudian kita cairkan dengan ya semacam olah seni lah. Olah seni itu macam-macam. Jadi nggak hanya batik, nggak hanya lukis, menggambar, kemudian pahat, gitu. Ya termasuk juga melakukan kegiatan seperti itu olah seni juga ini. Oh oke. Oh begini kesenian Ini juga. bagian dari seni juga. Karena kan juga apa namanya mencairkan
ketegangan Iya, gitu ya. iya, iya. Jadi bentuknya berbeda. Kalau yang sekarang memang yang kekinian untuk anak-anak ini ya malah mungkin saya kurang mengikuti. Tapi ini termasuk bagian dari kesenian yang tujuannya saya menyeimbangkan jiwa. Iya. Nah, kalau yang batik tadi saya tidak membuka kursus. Oh, nggak buka kursus. Buka Ya? kursus. Jadi kalau kepengen belajar bareng, saya nyebutnya belajar bareng karena sama-sama kita belajar. Oh, oke. Nah, sama-sama kita belajar. Saya kebetulan kalau mencoba sesuatu itu sekalian gitu. Jadi maksudnya saya kumpliti alat-alat yang ada. Kalau lukis saya kumpliti itu ada paletnya, ada macam-macam lah untuk keperluan itu, ada juga pengencernya dan sebagainya gitu. Jadi sekalian buatnya. Kemudian kalau untuk selain itu juga kalau batik itu sudah cukup lama juga ya. Jadi saya ngajak atau ada yang minta bareng-bareng belajar. Itu dari RT ada. Oh gitu. Kemudian ada teman-teman engineer juga ada gitu. Kemudian juga dari bukan komunitas tapi dari tempat lain juga ikut bareng ya. Itu hal yang menyenangkan karena mungkin ada yang pernah belajar tapi belajarnya kan hanya memakai ini sampelnya hanya kain kecil itu kan, sapu tangan gitu ya. Terus mewarnai gini-gini. Kalau saya enggak, kalau mau belajar sekalian 2 meter digambari semua, Mas. Digambari semua sekalian gitu. Kalau enggak nanti orang hanya segitu, enggak tahu kesulitannya di mana. Kalau misalnya melukis tuh melukis tembok saya. Melukis tembok. Di kantor ada tuh di daerah Murung tuh tempatnya training itu. Saya pernah tuh hari Sabtu ke sana bawa cat, saya gambari gitu. Oh iya. Sekalian softball besar gitu kan. Kok saya belum lihat ya Mas? Ada. Entah itu setelah saya pergi habis itu dicat ulang ya. Di dalam ruangan kan? Di luar. Oh, di luar. Jadi kalau dari arah rescue itu lewat tuh mesti ada. Oke. Kelihatan. Ya itu untuk gambaran. Kemudian juga melukis juga sekalian. Jadi kanvas jangan kecil ukurannya kan. Gede itu langsung sekalian besar ya. Sekalian besar. Kita pasang di ruangan-ruangan kantor lah gitu. Iya. Saya mikirnya gini, saya coba pasang satu besar. Habis itu seminggu kemudian kok nggak digeser, artinya seneng kita gambar lagi kan, gambar lagi pasang lagi lama-lama penuh. Tapi dari kapan Mas mulai ngebatik itu? Memang dari dulu bisa atau pas di Sangatta malah aja? Kalau tahunnya dulu SMA. Oh SMA sudah tahu pernah ada kursus batik. Kemudian pada waktu di sini juga saya sempatkan, jadi supaya nggak tanggung-tanggung saya beli peralatan dan macam-macam. Saya kursus di sini, bukan di Jogja. Oh di Jogja. Jadi waktu misalnya gitu. Ya, jadi udah berapa ya? 5 tahun atau 6 tahun yang lalu sebetulnya. Oh gitu. Kursus itu. Ya pas cuti ngambil 2 minggu, kursus 2 minggu. Oh gitu ya, full. Jadi kursus saya itu nggak cuma 1 hari datang gambar, habis diwarnai, udah serahkan. Enggak, 2 minggu. Jadi tahu karena pewarnaan. Nah ini masih cipta batik. Karena pewarnaan batik itu macam-macam. Ada 4 jenis ya. Jadi pewarnaan yang sintetis, yang pakai bahan kimia gitu ya. Ada juga pewarnaan yang sintetis jadi warna biru. Maka kalau dikasihkan ke kain putih berwarna biru dia. Tapi ada juga pewarnaan jenis lain yang dia warnanya itu merah, tapi begitu nanti ditaruh di kain merah, tapi kalau kita jemur berubah jadi kuning. Oh jadi kuning. Ya, atau berubah yang lain gitu. Jadi ada jenis pewarnaan yang seperti itu. Kemudian ada juga pewarnaan alam. Pewarnaan alam ini biasanya yang dipakai untuk shibori, untuk kain-kain warna biru. Nah, itu ya kan ada juga bahan-bahan dari alam kan. Dari daun-daunan gitu. Itu juga ada yang berubah warna. Di warnanya hijau, kemudian kita kalau sudah jemur berubah jadi biru. Gitu. Tapi udah khatam lah ya kalau itu Mas. Ya istilahnya 4 warna itu biasanya di dasarnya itu untuk pewarnaan yang seperti itu. Nah kemudian juga selain untuk hal-hal yang berkaitan sama
melukis itu saya pernah juga memahat gitu. Memahat? Membuat Bisa? patung gitu. Bisa? Bisa. Oh bisa? Karena saya punya peralatannya. Oh gitu ya? Lengkap juga? Lengkap juga. Oke. Jadi pahatnya itu ukurannya satu kotaan besar gitu. Itu untuk membuat lekuan, buat ini itu ada. Cuman butuh waktu lama karena mahat itu kan juga butuh tenaga. Tenaga, Ya. Tapi saya pernah buat juga. Kemudian yang ada lagi semacam kesenian tuh saya yang senang itu adalah mengajak kolaborasi dengan teman-teman yang ada di perusahaan ini. Kolaborasi Ya. apa nih, Mas? Kolaborasi dalam seni kan pernah kita buat acara mengumpulkan banyak orang, kemudian kita nari bersama. Oh, oke. Macam-macam gitu kan. Ya nanti ada video. Ada ya, gitu. Ada. Jadi ada videonya waktu itu kegiatan alumni. Ya, Beksan Beksan Wanoro. Wanoro. Penggagasnya nih, Mas X nih ya. Ini ada. Itu seninya adalah bukan seni cara menarinya, mengumpulkan orang. Mengumpulkan orangnya. Iya, mengumpulkan orang dari beberapa level tuh kan. Iya. Beberapa level tuh. Ya dari engineer, bahkan ada juga dari ibu rumah tangga atau istrinya. Ya semua mas sampai chief waktu itu. Iya betul. Itu yang buat saya senang. Oke. Bukan membuat saya bangga bisa mengumpulkan, tapi membuat saya senang ternyata hal seperti itu juga banyak dukungan dari institusi, dari perusahaan, Iya. dari karyawan yang sekitarnya itu. Ini yang saya sebetulnya juga masih punya ide lagi itu untuk membuat karnaval memakai baju wayang. Karena saya dulu pernah, tapi K3 ya. K3. Ya dulu K3. Ya semacam itu. Itu di luar pekerjaan, tetapi membuat kita bisa senang gitu. Iya. Nah itu untuk yang pakaian wayang itu saya buat sendiri. Jadi kostumnya itu yang untuk tokoh-tokoh sentralnya. 4 sekawan dulu ya, pernah ya? 4 sekawan. Ya. Bagong Semar. Itu yang bikin Mas X? Iya. Oh, itu yang bikin. Tapi sekarang saya bikin lagi tuh 21 tokoh itu. Wah ini udah ada nih. Sudah ada. Tinggal yang pakai aja ya. Tinggal pakai. Dan itu sudah dilakukan kemarin, tapi secara virtual saja. Oh. Jadi ada manajemen yang saya minta untuk bisa berpartisipasi. Ternyata mereka juga antusias gitu, senang memakainya. Jadi nggak merasa malu, itu yang penting, karena ini kan bukan masalah kedaerahan. Iya. Kenapa kok wayang? Apakah wayang dari Jawa? Enggak juga, dari India malah sebetulnya kan. Iya, wayang dari India ya. Iya. Tapi itu membuat sesuatu yang berbeda dan didukung, artinya mereka tidak keberatan, tuh yang saya merasa senang. Kalau nanti nggak pas COVID gini, saya itu juga jumlahnya 100 karena Kurawa itu 100 ya. Saya itu udah buat 100 itu. Hah, sudah buat 100. Sudah ada. Jadi di rumah, iya. Jadi lemari itu penuh itu. Jadi, untuk kepalanya, kemudian itu membuatnya kan juga cuman butuh sedikit lah biayanya, karena kan untuk kepala beli bola plastik, potong, ya kemudian ditutupin gitu kan, dibentuk, kemudian pakai karton dan sebagainya. Itu ada nanti cara-cara buatnya saya punya. Oh gitu. Tutorialnya ada. Bahkan tutorial memakai pakaiannya itu ada juga. Kalau Mas X punya 100 atau beberapa jenis kostum, misalnya ada yang mau katakanlah nyewa atau minjem, gimana Mas? Bisa saja. Bisa. Iya, karena kan ya batik itu juga saya membuat tuh lebih dari 70 kalau nggak salah. Baju batik, kaos baju baju batik. Atau sekarang ada atau sudah? Saya bagikan. Sudah dibagikan. Iya, sudah saya bagikan. Jadi di rumah nggak ada. Oh, di rumah nggak ada kalau batik ya? Iya, karena kan saya pengennya ngasih ini. Nggak mesti atasan saya kasih. Semua itu apa yang pengen saya kasih, saya kasih. Oke. Tapi itu berbeda-beda semua, karena kan batik tulis itu kan mesti tidak mungkin bisa sama. Iya. Sehingga motifnya itu berbeda. Ya murni lah tangannya Mas X pengen gambar apa waktu itu kan. Dan itu kan itu yang sedang saya cari itu sebetulnya, kira-kira brandnya itu di mana, apa yang membedakan. Kalau pas orang jalan-jalan di luar, di pasar, tiba-tiba lihat batik seperti ini langsung tahu ini buatan saya. Oh gitu. Nah ini yang saya masih cari-cari, sehingga semua beda-beda itu.
dan ada habis-habisnya kan. Iya, ingin membuat jadi khas ya batik ya, oke. Tapi selain yang ini ada lagi. Jadi tadi batik, ada lukis, ada mahat, ada juga wayang gitu ya. Itu juga saya senang mengajak teman-teman itu untuk virtual lagu. Nyanyi video klip ya, video mengcover video lah ya, cover betul. video lagu ya. Itu juga banyak itu kan dari semua level lah gitu. Kenapa baru-baru ini ya kan? Ya ada lah kalau ya gara-gara sebetulnya kalau yang ya, untuk perusahaan ini enggak juga ya? Enggak, sebelum itu ya. Karena kan sebelum dengan teman-teman di kantor atau di perusahaan ini itu saya juga sudah membuat dengan RT, kemudian dengan alumni waktu SD, SMP, SMA, kuliah ya. Jadi mumpung ketemu ini saya ajak gitu. Kemudian juga yang karena sekarang ternyata begitu saya lihat banyak orang yang berpotensi ya ingin menyalurkan ini ya suaranya ya itu jadi gampang aja sekarang. Gitu. Siapa yang mau diajak gitu ini ya langsung tahu. Oke. Jadi itu membuat jadi fresh ya. Lebih fresh. Karya-karya Mas Ik sendiri di seni ya itu tadi ada batik, lukisan, pahat, apalagi ada pakaian adat, wayang gitu kan. Ada itu tadi ya kalau ada yang mau nyewa atau minjem mungkin siapa tahu untuk acara tertentu. Bisa disupport boleh menghubungi Mas X. Tapi nanti ngangkut sendiri ya. Iya. Kemudian apalagi mengcover video lagu itu yang terbaru lah ya kira-kira. Ada lagi karikatur. Karikatur ya. Karikatur itu ya termasuk seni atau beda Mas sebetulnya karikatur? Karikatur itu ya termasuk apa ya? Karikatur banyak nih Mas. Betul, saya buatnya banyak itu dimulainya memang masuk perusahaan ini. Jadi tahun 98 itu ada bule yang resign gitu ya. Iya. Nah, kemudian diminta ya sudahlah namanya karikatur itu kan orang menggambarkan sosok yang sosok orang yang mau dikasihkan yang mau resign orang itu kan. Orang itu. Jadi kita harus tahu misalnya orangnya sering pemikir maka kita gambarkan kira-kira agak berkerut misalnya. Kemudian dia megang apa, makanya kalau yang karikatur itu saya tidak memirip-miripkan wajah orangnya. Tidak memiripkan? Iya, karena nggak bisa buat mirip kan. Oh iya, tapi ya mirip, kan cuma gambar orangnya kan. Orangnya kira-kira orang itu tahu bahwa yang saya maksud tuh inilah si A itu misalnya. Tapi misalnya seperti apa? Ada yang dulu bule mau pergi itu dia senangnya mancing. Maka saya gambarkan di dalam dia masuk dalam akuarium. Mancingnya di luar gitu. Nah itu yang agak aneh. Masalah orangnya atau wajahnya sama seperti mirip atau enggak kan bukan urusan saya sebetulnya. Oh gitu ya. Urusan orang yang melihat kan. Ini kok nggak memper gitu. Tapi yang dimaksud secara utuh kita tahu, makanya saya biasanya ditanya. Saya tanya biasanya orangnya senang hobinya apa. Terus pegang apa misalnya kalau operator karena semua tingkatan pernah saya buat. Dari operator juga ada, dari level lebih tingginya juga ada juga. Bahkan orang lain pun pernah saya diminta itu. Jadi nggak kenal saya sama sekali. Cuma saya tanya ini apa? Oh ini saya senangnya ini. Ya sudah. Kita buat. Ada sekitar 80 atau 78, tapi biasanya orang yang sudah mau pensiun. Iya. Oh bisa ingat Mas ada 78 atau 80? Ada, saya pernah digambar atau bikin listnya? Saya punya ini. Mau sebelum dikasih kan saya scan dulu. Oh gitu. Jadi filenya ada. Filenya ada semua ya. Ada. Untuk kenang-kenangan saya kalau dari dikasih orang saya nggak tahu lah. Itu berapa lama Mas kalau belajar bikin karikatur itu? Karikatur nggak lama paling. Belajarnya? Belajarnya? Ya itu kalau belajar karikatur tuh mungkin pertama dari teknik gambar dulu ya. Kalau dia orangnya sudah punya teknik gambar, itu biasanya bisa aja, cepat aja. Kan hanya menggambarkan secara keseluruhan. Orangnya seneng sepedaan, berarti kan dia yang penting digambarkan orangnya, melukiskan orang, kemudian digambarkan kegiatannya. Iya. Biasanya berapa cepat Mas menggambar, soalnya saya minta malam besok udah jadi itu cepet banget Mas. Bisa cepat emang. Cepet ya. Bisa berapa cepat. lama Mas?
Apa karena udah terbiasa ya? Ya, karena mungkin sudah terbiasa aja. Ya aku sih nanti bisa dilihat lah gambar-gambarnya seperti apa, karena saya lihat tidak mirip-mirip juga itu kan, makanya bisa cepat. Ini saya lihat mirip-mirip ya, sih. ya paling tidak 1 hari bisa. 1 hari itu. 1 hari dalam pewarnaan sekalian. Artinya 24 jam atau misalnya ya ngerjainnya sebenarnya 2-3 jam aja gitu. Ya sekitar kalau full penuh itu mungkin ya sekitar 4-5 jam. 4-5 jam full itu ya, termasuk apa pewarnaan kan. Oke. Diwarnai. Tapi terima nggak Mas kalau misalnya ada orang minta digambarin? Oh iya. Tidak apa-apa karena kan pernah. Yang penting saya tahu orang itu siapa. Biasanya orang ngasih foto kan. Fotonya ini kemudian hobinya apa, atau kalau nggak hobi ya kesenangannya apa atau apalah yang menonjol dari dia itu. Kalau dia nggak punya hobi, nggak punya apa-apa, kemudian dari fisik yang saya lihat, kalau orangnya gemuk ya perutnya gede-gede. Nah, kalau ada gambaran gimana itu tahu bahwa ini kira-kira kamu loh ini yang tak gambar. Gitu ya. Mas X juga terima kalau misalnya ada orang minta tolong gitu gambarin. Tapi yang nggak sembarang minta tolong, ini bos tambang ya. Mintanya sopan santun juga lah ya kan. Nggak apa-apa, kalau ada waktu kan bisa kita sharing. Saya soalnya juga senang. Dan semua kegiatan yang saya buat tadi tidak saya komersialkan. Iya, jadi itu artinya kan ini ya. batik juga saya nggak jual. Iya. Saya kasihkan aja, selama orangnya seneng pakai itu saya sudah seneng juga. Iya. Kemudian ya apa yang lain-lain juga gitu. Cuman mungkin nanti karena saya itulah yang saya nggak tahu tuh gimana cara mengkomersilkan. Enggak lah, lu masih sendiri sebenarnya pengen dikomersial atau ya sementara masih gitu. seneng mengkreasi ya. Senang mengkreasi. Ya gimana? Komersial nggak pengen, orang gajinya udah besar ya bos taman lah harus komersial. Ya mungkin iya memang pengen menyalurkan hobi aja. Iya. Tapi siapa tahu nanti jadi komersial ya nggak apa-apa juga Mas. Iya, saya rasa ya selama bisa, makanya yang saya perlu pelajari itu yang belum saya tahu. Gitu ya. Gimana cara mengkomersilkan, apalagi dengan apa zaman sekarang kan. Harus tahu web itu apa. Web itu apa, terus apa cara buat konten itu apa, gitu kan. Kan nggak sekedar asal ngirim buat lagu-lagu tadi, cover lagu ya. Apakah mau cover lagu saya seneng tapi mungkin orang lain seneng, tapi apakah itu bisa dikomersilkan, kan harus ada cara-caranya. Betul Mas. Itu yang nggak tahu gimana caranya, tapi ya sementara masih sekedar hobi ya. Hobi aja. Nah ini speaking of batik, cerita batik, kita kasih di edisi spesial kali ini akan ada giveaway yang dari asli nih ya, batik lukisannya Mas X. Boleh Mas? Boleh. Ini kebetulan nih dapat ada contohnya nih. Ini akan menjadi hadiah khusus nanti nanti ketentuannya mungkin inilah ada kuis dari Mas X, pertanyaannya sehubungan dengan video ini ya. Nanti yang beruntung bisa mendapatkan, ini ada contoh satu kain batik berapa Mas ukurannya? 2 meter. 2 meter ya. 2 meter itu cukup dibikin apa Mas? Bikin baju bisa. Bikin baju ya? Bikin baju paling. Ini ada contoh kain batik, ini baru atau ini baru jadi? Ini baru jadi. Baru jadi. Jadi masih basah kan rasanya. Oke. Ini yang jadi, ini yang belum jadi. Ya, ada lagi yang belum jadi. Ini yang belum jadi. Dan mau jadinya kapan nih Mas kalau ini? Nah, ini motifnya masih ada apa? Lilin. Masih ada lilinnya. Masih ada lilinnya. Ya. Kalau ini motifnya motif Kalimantan ya. Kalimantan ya. Cuminya di sini. Yang lainnya tuh coret-coret saja. Yang penting semacam abstrak tapi bisa dilihat itu enak itu. Kadang-kadang malah ada yang gambarnya sovel ya. Ini nggak ada Mas ya? Nggak ada kalau ini ya, yang ini satu ini bisa jadi giveaway. Apa kira-kira pertanyaan yang mau dikasih Mas? Pertanyaan sekarang atau nanti? Sekarang boleh, nanti boleh. Nanti aja. Pertanyaan nanti tunggu di akhir sesi. Di akhir sesi. Karena kita masih lanjut. Tapi ini kira-kira batiknya ya.